Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semuanya, tidak disangka kita telah memasuki narasumber kedua. Dan sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber kita, marilah kita dengarkan biodatanya yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Sebelum itu, teman-teman semua jangan lupa tulis hasil rangkuman materi dari narasumber kita di kolom komentar. Kepada teman-teman, kami persilahkan untuk membacakan biodata narasumber kita. Nah, berikutnya adalah Bapak Irohimin MPD MPDI. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 3 Juli 1972. Beliau pernah mengenyam pendidikan di SDN dan MI, lulus pada tahun 1986. MTSN Lurangu pada tahun 1989. MAN Cigugur 1992. Ponpes Modern Darussalam Cabang Gontor. S1 IAIN SGD BDG 1996. S2 UPI Bandung pada tahun 2007 dan S2 IAIN CRBN pada tahun 2010. Beliau juga mempunyai pengalaman organisasi di antaranya WK SMF Tarbiyah dan SMI IAIN SGD Bandung di tahun 1992 sampai 1996. Lalu di KTKMK Bandung 1992 sampai 1996. Juga KTHMI Bako Jawa Barat di tahun 1995 sampai 1997. WK DPD KNPI Kuningan 1999 sampai 2012. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan dan PM Wilayah Jawa Barat di tahun 2006 sampai 2011. Dan WK FKUB Kuningan pada tahun 2006 sampai 2017. Ini adalah daftar pengalaman kerja beliau. Pertama, beliau pernah bekerja di PPD atau KPU Kabupaten Kuningan pada tahun 1959 sampai dengan 2003. Menjadi pengasuh dan ustadz Ponpes Modern Aliyah. Dosen STAI Cigugur 99 pada tahun 2010. Dosen STKIP Kuningan pada tahun 1998 sampai dengan 2003. Lalu beliau juga pernah bekerja sebagai dosen UNIKU 2004 sampai sekarang. Lalu dosen STIKU 2007 sampai sekarang juga. PNS DPAI SMA Negeri 2 Kuningan di tahun 2006 sampai sekarang. Dan pengajar di Ponpes Miftahul Falah Kuningan 2015 sampai sekarang. Baiklah teman-teman, kita masuki acara utama kita, yaitu pemberian materi oleh Bapak Rohimin MPD MPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lillah wa usholli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini saya secara pribadi bisa silaturahmi. Salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri Rengat, Riau. Kepada saudaraku Pak Erisman, Assalamualaikum Pak Erisman. Dan tentunya Bapak dan Ibu Guru Dewan atau Dewan Majelis Guru-Guru di SMKN Rengat yang saya banggakan dan muliakan. Wabil khusus kepada sekalian OSIS SMKN Negeri Rengat, SMK Negeri Rengat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini
saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi di kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS SMKN Rengat, Riau. Tentu materi ini banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi dalam kondisi waktu yang sangat relatif mungkin nanti ada beberapa pointer yang ingin saya sampaikan. Sudah mungkin disampaikan oleh Pak Erisman, terima kasih atas kesempatannya Bang Eris, bahwa SMAK Negeri SMKN Rengat ini merupakan salah sekolah yang menjadi favorit di masyarakat, yaitu di daerah Rengat. Tentu sebagai pengurus OSIS, ya, bagaimana memajukan sekolah tentunya harus ditunjang oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah kegiatan organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS lah ini yang menjadi mitra untuk memajukan sekolah. Tentu OSIS lah yang akan menjadikan sebuah barometer unggulnya sekolah ini yang merupakan mitra dari SMKN Rengat. Maka bagaimana OSIS ke depan bisa ataupun mampu membuat create new picture gitu, membentuk masa depan ataupun SMKN yang lebih maju, maka salah satunya harus ditunjang oleh kepemimpinan, keorganisasian atau manajemen organisasi di OSIS itu sendiri. Nah, materi kepemimpinan ini tentunya saya akan sampaikan dalam dua perspektif. Pertama adalah perspektif agama Islam, yang kedua perspektif secara umum. Baik, anak sekalian, bicara tentang kepemimpinan, kita ini adalah berbicara bagaimana orang memimpin sebuah organisasi. Tentunya pemimpin ini harus kita tahu bahwa di dalam konteks ajaran Islam bahwa banyak istilah kepemimpinan. Ada orang menyebutkan bahwa pemimpin itu adalah imamah. Ada juga pemimpin itu adalah sebagai rois. Ada juga pemimpin itu sebagai khalifah. Nah, istilah-istilah itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa di dalam ajaran Islam bicara tentang kepemimpinan itu adalah ada dalilnya ataupun ada patokannya, ada ayat Quran ataupun hadis yang menyebutkan. Hanya bagaimana pemimpin itu dalam konteks ajaran Islam, jelas yang akan dituntut adalah akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Sebagaimana kalau kita tahu di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kulukum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyah. Jadi kulukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin, wa kulum mas'ulun an ra'iyah, dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya. Jadi dengan demikian di dalam konteks ajaran Islam, pemimpin itu adalah sebuah amanah, yang amanah itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia kepada siapa yang dipimpinnya maupun kelak di akhirat kepada Allah SWT. Tentu inilah amanat yang harus kita jaga sebagai legalitas dalil kita ya di dalam Al-Qur'an, bahwa pemimpin itu merupakan ya sebuah tanggung jawab, sebuah amanat yang harus ditunaikan oleh siapa yang menjadi pemimpin itu kepada orang yang memimpinnya. Jadi memang hakikatnya pemimpin itu adalah memimpin dan siap dipimpin. Baik, barangkali itu secara prolog yang akan saya sampaikan. Jadi berbicara tentang organisasi itu tidak lepas dari satu kepemimpinan, yang kedua organisasi, dan yang ketiga adalah manajemen. Kita awali dari materi kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership. Ya, banyak para pakar menyebutkan bahwa pengertian kepemimpinan diantaranya adalah Wahyo Sumizo. Ya, ini di dalam statementnya bahwa Sumizo menyebutkan kepemimpinan itu adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader berupa sifat-sifat. Jadi di dalam kepemimpinan itu ada 3 sifat. Yang pertama personality, yang kedua ability atau kemampuan, yang ketiga adalah capability. Dalam konteks ini bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai 3 kepribadian ataupun 3 sifat. Yang pertama personality, kepribadian.
Jadi tentu kalau seorang pemimpin itu berkaitan dengan pribadinya. Kalau dalam konteks ajaran Islam, pribadi seorang pemimpin itu harus dilihat daripada pribadi Rasul. Bagaimana pribadi Rasul itu memiliki sifat sidik, ya, dia benar, jujur, amanah, menyampaikan, tabligh, ya, menyampaikan, patonah, punya kecerdasan. Jadi memang sifat sidik, amanah, tabligh, patonah itu menjadi dasar karakter sifat dalam kepemimpinan Islam. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya bagaimana kepribadian kita itu, personality kita, ya, harus mempersonalisasi kita sehingga kita itu menjadi tauladan bagi siapa yang dipimpinnya. Yang kedua adalah ability, kemampuan. Jadi dalam memimpin itu ada kemampuan untuk memimpin, menggerakkan siapa yang dipimpinnya atau melakukan kegiatan program kerja. Maka itulah kemampuan kita, kemampuan berbicara, kemampuan kita untuk memimpin teman-teman, kemampuan kita untuk mendekati teman-teman. Sehingga kemampuan inilah merupakan bagian dari sifat-sifat kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah kesanggupan. Kesanggupan ini kapabilitas. Sehingga seseorang menempatkan seseorang itu akan dilihat dari kapabelnya, kapabilitasnya. Makanya di dalam pemimpin itu ada pembagian tugas, the right man and the right job, gitu ya. Siapa yang dia pimpin itu harus diberikan kapasitasnya. Jadi kapasitas seseorang itu ketika memimpin, maka dialah. Kita diingatkan ini oleh hadis Nabi bahwa kalau urusan itu harus diberikan kepada orang yang punya, ya, yang punya kemampuannya atau ahlinya. Idza wusidal amru, ya, idza wusidal amru pantadirsa. Jika pemimpin itu ataupun suatu urusan idza wusidal amru ghairu ahliha pantadirsa. Setiap urusan harus diberikan kepada orangnya yang ahlinya. Tentu ketika orang yang tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, kemampuan, maka pantadirsa. Itulah pesan dari hadis Nabi. Nah, selanjutnya bahwa di dalam kepemimpinan itu ada beberapa fungsi, yaitu dan tujuan. Jadi bagaimana kepemimpinan itu bisa berjalan sehingga orang yang dipimpinnya atau yang memimpinnya harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya adalah satu, memiliki nilai manfaat, ya, manfaat untuk dirinya, untuk siapa yang dipimpinnya, kemudian di sekitarnya, ataupun kalau ofisial manfaat untuk sekolah ini apa, kemudian manfaat untuk orang yang dipimpinnya. Nah, kemudian tujuan kepemimpinan, satu, bahwa kepemimpinan itu adalah harus memiliki tingkat kemampuan di dalam memimpinnya, gitu. Kemudian memiliki gaya, memiliki motivasi, kemudian memiliki inspirasi kepada para atau teman-teman di dalam organisasi OSIS itu sendiri. Nah, kemudian secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin itu, ya, dilihat di dalam sebuah ayat, namanya kita lihat bagaimana Allah menitipkan alam semesta ini kepada manusia. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah, umpamanya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa pemimpin itu adalah dalam konteks ini adalah pemimpin alam semesta. Jadi manusia dituntut untuk menjadi pelestari alam, penjaga alam, untuk menjadi pemimpin manusia itu, pemimpin alam semesta ini kepada Adam. Tentunya bagaimana ke depan ini, ya, bahwa kita ini alam semesta harus dijaga, harus dipelihara dan dilestarikan. Itulah makna khalifah. Yang selanjutnya dalam konteks ini ada pemimpin yang disebut dengan imamah. Nah, imamah itu adalah bahasa imam, pemimpin. Jadi ketika kita sholat, bagaimana seorang imam itu di depan, ketika dia takbiratul ihram sampai salam diikuti oleh makmumnya. Maka pemimpin, seorang pemimpin itu sepanjang dia benar, sepanjang dia melakukan kebenaran ataupun melaksanakan sesuai dengan
kalau di OSIS itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka itulah yang dipegang oleh teman-teman ataupun para pengurus yang lainnya. Yang terakhir, bahwa pemimpin itu adalah rois. Rois itu kepala. Jadi pemimpin ini kepala. Kepala itu punya bagian, ada tangan, ada tubuh kita, ada kaki, maka ibarat badan. Maka ketika kepala yang mengatur, semuanya juga harus mengikuti aturan itu. Barangkali sederhana itu. Dan yang kedua, saya akan bicara tentang organisasi. Bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai suatu gaya memimpin. Apa yang dipimpinnya? Tentunya organisasi yang dipimpin. Nah, organisasi itu diambil dari kata organ. Bagaikan organ, satu tubuh organisasi itu. Maka ketika berada di dalam sebuah organisasi, tentunya harus pandai mengorganize, memanage, harus pandai mengatur. Maka di dalam organisasi itu paling tidak ada beberapa sifat yang harus ada. Yang pertama adalah di dalam organisasi itu ada memiliki tingkat dan tujuan. Memiliki tingkat dan tujuan, sehingga ketika orang yang diorganisasikan itu adalah bahwa mengorganisir kegiatan. Maka di dalam organisasi itu ada satu wadah, nama organisasi, yang kedua ada orang, kumpulan orang-orang, dan yang ketiga ada tujuan. Sehingga dengan 3 tahap inilah bahwa OSIS SMKN Rengat ini adalah sebagai sebuah wadah yang harus digerakkan, kemudian yang harus dioperasionalkan kegiatannya. Mulai kegiatan direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian ada pengawasan. Maka itu kepada manajemen dalam organisasi. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa fungsi manajemen. Bahwa manajemen itu adalah mengatur ataupun melaksanakan kegiatan yang sudah terencana. Bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana? Maka di dalam organisasi itu harus dilihat dari fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen berdasarkan teori atau ada teori JR Terry bahwa ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adanya planning, yang kedua organizing, yang ketiga activating, dan yang keempat adalah controlling. Bagaimana kita memahami organisasi itu? Adanya sebuah planning, perencanaan, tentunya berkaitan dengan rencana program. Jadi kalau OSIS ini punya program, maka program itu harus di planning. Bagaimana program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga kalau program itu direncanakan, maka akan sampai kepada tujuan organisasi sendiri. Sehingga disinilah kita bisa membuat time schedule atau schedule time, membuat rencana jadwal ataupun sebuah perencanaan organisasi. Maka apa yang dimaksud dengan program itu harus dilihat mana program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga di sanalah orientasi kegiatan OSIS itu bisa diukur dari planning programnya. Yang kedua adalah organizing. Organizing itu mengorganisasi, mengatur. Jadi kalau kita memiliki program, sehingga organisasi itu menciptakan suatu kerangka struktur kerja. Bagaimana OSIS ini bisa bekerja? Maka diorganisasikan. Di dalam sebuah teori bahwa inti dari organisasi itu adalah memiliki 3 hal. Yang pertama adanya informasi. Informasi itu informasi tentang keorganisasian, informasi tentang kegiatan. Yang kedua komunikasi. Siapa kemudian yang harus diberikan informasi dan kepada siapa yang harus komunikasi, konsultasi, dan koordinasi. Maka itulah menjadikan ruh dalam sebuah organisasi. Maka tidak salah kalau kalian sebagai pengurus OSIS hendaknya melakukan sebuah komunikasi, koordinasi, konsultasi
Maka ketika melakukan kegiatan itu tidak lepas dari komunikasi koordinasi, nggak ada tanggung jawab bersama kegiatan itu, ada sinergitas, ada kemudian kebersamaan yang disebut dengan kita sama-sama kerja dan kerjasama. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah actuating. Actuating itu penggerakan. Jadi kalau di dalam organisasi itu ada rencana, ada personalia, maka ada fungsi penggerakan yang disebut dengan actuating. Jadi organisasi ini supaya bergerak maka harus tahu siapa orang-orang yang harus digerakkannya. Maka dibuatlah namanya itu struktur kerja, struktur kegiatan ataupun struktur pengurus. Nah, maka untuk menggerakkannya harus dilihat. Kalau di OSIS itu ada apa? Kabid ya, ada sekbid. Ya, sekretaris bidang. Ada kemudian apa lagi? Ada pengurus itu, ya. Maka bagaimana OSIS SMK Rengat ini, SMKN Rengat ini tergerak kegiatannya, kemudian dibuat orang-orang yang berada di struktur organisasi itu orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas sehingga mudah menggerakkannya. Dia tahu program kerja dan kemudian mengetahui juga dan tahu juga tentang apa yang harus dilaksanakan di dalam organisasi itu. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau yang disebut controlling. Ya. Jadi di dalam organisasi itu perlu pengawasan, perlu pengontrolan sehingga kita tahu organisasi itu berjalan baik, kemudian memiliki kualitas yang baik ataupun tidak, karena memang ada evaluasi, ada pengawasan, ada kontrol, ya, ada kontrol dari pihak-pihak tertentu. Sehingga ketika dalam bekerja pengurus OSIS ini harus saling ya mulai bekerja sama kerja, kemudian saling melengkapi gitu. Jangan sampai sebuah kegiatan itu dilimpahkan hanya kepada seseorang saja ataupun kepada sekbid itu saja. Maka disinilah ya bahwa di dalam kegiatan OSIS paling tidak ada beberapa manfaat ya. Jadi kalian masuk OSIS itu paling tidak ada manfaatnya. Bagaimana memberikan dampak positif ya bagi pengurusnya, memberikan nilai manfaatnya. Sehingga semua harus menjadi pemimpin, melatih ya nilai-nilai ataupun melatih jiwa-jiwa kepemimpinan. Yang kedua di dalam kita berorganisasi atau di OSIS ini adalah meningkatkan kemampuan manajemen. Jadi mulai mengatur diri sendiri, mengatur waktu, mengatur kegiatan OSIS dan sebagainya. Sehingga kalau kita mampu mengatur program kerja, maka itu akan mendisiplinkan diri. Jadi logikanya orang organisasi itu, pengurus OSIS itu ya, mulai kita mengatur diri sendiri sehingga akan mengatur orang lain, akan mudah mengatur orang lain. Jangan sampai bagaimana kita dalam sebuah organisasi atau OSIS ini tapi tidak bisa memanage, mengatur orang lain gitu. Yang ketiga bahwa kita berada di dalam OSIS ini adalah adanya pengalaman berorganisasi. Nah sekalian, pengalaman hidup di organisasi ini adalah pengalaman yang tidak banyak ada di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah. Ketika Anda sekarang OSIS SMKN Rengat Riau, maka akan menjadi pengalaman hidup kamu. Bagaimana nanti terjun ke masyarakat supaya kita bekerja lebih efektif, efisien, itu modalnya organisasi. Bapak ini dulu ya mulai dari SD sampai perguruan tinggi hidup dibesarkan berorganisasi, mulai jadi KM, Posma, kemudian senat mahasiswa ataupun organisasi intra ekstra di kampus, kemudian dulu di sekolah OSIS. Maka itu menjadi modal ke depan kita ya, orang itu akan melakukan sebuah aktivitas yang efektif dan efisien. Efektif secara waktu, efisien, kita kemudian berkaitan juga dengan dana. Jadi akan mengefisiensi kemampuan yang lain. Yang ketiga, yang keempat itu bahwa
hikmah kita berada di dalam organisasi siswa ya, intrasekolah SMKN Rengat ini adalah meningkatkan kerjasama. Jadi ketika kita berada di dalam wadah OSIS, maka itu kita teamwork ya, teamwork yang harus bekerja sama-sama kerja, sehingga kerjasama ini menjadi sebuah kekuatan yang kemudian bisa bersinergis dengan kekuatan yang lain. Jadi kalau OSIS-nya kuat, bagus, maka bisa bersinergis dengan sekolah, bapak dan ibu guru, kemudian bisa bersinergis dengan kepala sekolah, bisa bersinergis dengan komite sekolah, bisa bersinergis dengan orang lain di luar sekolah SMKN Rengat ini. Nah, yang terakhir adalah kita di OSIS ini adalah memberikan kontribusi dengan melalui program kerja. Jadi OSIS sebagai media, sebagai wadah untuk mengembangkan potensi. Nah, pengurus OSIS ini harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa ataupun yang ada di sekolah ini. Siswa-siswa yang mulai dari kelas 10, kelas 11, ya, kemudian kelas 12 itu harus kemudian dikoordinir, diorganize gitu, sehingga potensinya tersalurkan, kemampuannya tersalurkan. Barangkali sebagai prolog itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Intinya kepemimpinan itu adalah sebagai sunatullah ya. Setiap orang dituntut untuk menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri gitu ya. Karena memang di dalam Islam kullukum ra'in wa kullum man'us ya wa kull mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kalian organisasi siswa intrasekolah, wadahnya OSIS ya, harus menggerakkan setiap potensi teman-teman kalian atau potensi yang ada di sekolah ini, kemudian menjadi mitra sekolah, sehingga memajukan sekolah itu paling tidak diukur dari bagaimana organisasi OSISnya itu bergerak ataupun maju, berkembang, sehingga kegiatannya itu nampak. Yang terakhir, bahwa kegiatan OSIS ini akan menjadi barometer penilaian gitu, penilaian oleh lembaga ataupun institusi yang lebih tinggi, paling tidak dinilai oleh masyarakat. Oh, kalau SMKN Rengat ini bagus karena memang OSISnya aktif ya, aktif di masyarakat, akhlaknya baik gitu kan, kemudian anaknya berprestasi, maka kemampuan akademik dengan kemampuan organisasi ini harus sinergis. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bang Erisman, terima kasih anak sekalian, pengurus OSIS SMKN Negeri Rengat. Sampai jumpa insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasunallahu wa qarib, wallahu muwaffiq ila thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohimin MPD MPDI. Semoga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat di kehidupan kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.